Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Di episode sebelumnya, saya sudah membeberkan kriteria saya dalam memilih saham, dan di episode ini saya akan mulai membeli saham dengan modal 5 juta rupiah yang sudah saya masukkan ke dalam rekening dana investor saya. Namun sebelumnya disclaimer dulu seperti biasa bahwa ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Silahkan kalau mau ikut, rezeki masing-masing ya, untung dan rugi silahkan ditanggung sendiri. Namun bagi Anda masih pemula yang baru buka rekening saham dan bingung mau invest ke saham mana, bisa ikutin cara saya dengan membeli saham ini dalam jumlah yang kecil dulu ya, sambil melihat progresnya, dan Anda bisa sambil mempelajari. Nanti suatu saat Anda akan bisa membeli saham sendiri. Nah, oke, ini kita langsung masuk ke aplikasi MOS. Di sini saya sudah masukin dana saya 5 juta. Kemudian kita akan order saham. Di sini saya memilih saham Hexa ya, Hexindo Adi Perkasa Tbk. Saat ini harganya masih di 6.000 dan 6.025 rupiah per lembar. Biasanya saya nawar ambil yang hajar kiri. Tapi untuk ini biar cepat, saya akan masuk di 6.025 rupiah. Harapan saya Hexa ini biasanya membagikan dividen di September dan Oktober, jadi sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi. Tahun kemarin dividennya 768 rupiah per lembar dan rutin ya membagikan dividen, tidak pernah absen. Dan saat ini earning per share-nya udah 700-an rupiah ya. Jadi belum tutup tahun karena mereka tutup tahunnya per Maret. Jadi nanti ketika Maret mungkin earning per share-nya udah di atas 800, dan menarik mungkin nanti sahamnya akan membagikan dividen sekitar 800-an kalau prediksi saya ya. Jadi minimal saya akan cuan di 800, tapi tidak mungkin biasanya ketika dividennya tinggi maka nanti akan 2 kali paling nggak ya, bisa cuan 1.400 atau 1.500 rupiah per lembar, which is itu bisa sekitar 23%-an. Nah, saya akan beli saham Hexa dulu. Kali ini saya buy dengan modal 5 juta, berarti paling hanya dapat 8 lot ya, atau 800 lembar. Nah, ini saya beli, jadi di kas saya masih tersisa 100 ribuan lah ya. Jadi kita akan tunggu nanti seperti apa pergerakan saham Hexa ini. Mungkin saya akan update dalam 1-2 bulan ke depan, dan pastinya nanti ketika saya akan jual, saya akan update lagi ke teman-teman semua. Nah, untuk itu sebelumnya ini bukan endorse ya untuk aplikasi Mandiri, saya tidak mendapatkan endorse dari sini, tapi ini hanya untuk supaya memudahkan saya karena sudah terbiasa sehari-hari. Oke, saham yang akan saya beli adalah saham Hexa ya, Hexindo Adi Perkasa. Kenapa saya beli ini? Alasannya bisnisnya masih bagus ya. Hexa ini menjual alat berat Hitachi, kalau truk itu Bells ya. Dan industri pertambangan bukan cuma batu bara ya, ada juga industri nikel, ada juga emas, tembaga. Dan Hexa ini juga menyasar ke perkebunan ya, karena perkebunan juga butuh alat berat. Namun mungkin lebih kecil ya daripada pertambangan yang alatnya besar-besar. Biasanya perkebunan alatnya lebih kecil. Dan Hexa ini juga rental alat berat juga, maintenance juga ya, jadi bisnisnya bagus. Nah, kita lihat dari chart ini di mana tahun 2020 ya, kita lihat tahun 2020 rata-rata begini, Hexa ini membagi dividen itu setahun sekali dan rutin, tidak pernah absen. Selama beberapa tahun ini tidak pernah absen. Jadi beli saham ketika harga masih di bawah itu menarik. Nah, Hexa ini biasanya bagi dividennya itu bulan September atau Oktober ya. Tahun kemarin sih Oktober, tahun-tahun sebelumnya September. Jadi perhatikan juga cumdetnya ya, cumdet batas akhir pembelian saham yang kita dicatat sebagai penerima dividen. Nah, biasanya harganya tuh naik di sekitar itu. Nah, kita beli mendekatin pembagian dividennya, karena ini Hexa ini
investor Jepang dan mengikuti ini kalender Jepang ya untuk annual reportnya. Jadi mereka, kalau kita biasanya Desember akhir tahun, mereka Maret ya, Maret tanggal 31 Maret. Jadi kita akan tunggu juga, nanti akan saya review laporan akhir tahunnya dan kira-kira berapa sih potensial dividen yang akan dibagikan. Karena dividennya besar-besar sehingga harga sahamnya akan naik. Dan ketika cum date itu harga sahamnya yang paling tinggi. Kita lihat di sini ya, misalkan di tahun 2020 ini bagi sahamnya Rp546, sedangkan harga tertingginya 4 ribuan ini ya. Jadi 13% ini dengan harga tertinggi. Bagaimana kalau kita beli di harga bawah nih ya, masih 2 ribuan. Tentu saja ini menghasilkan return yang tinggi. Tahun berikutnya mereka bagi dividen 1197. Nah, ini besar ya, karena waktu itu alat berat lagi booming. Terus juga dengan harga sahamnya sudah mencapai level 5 ribuan, ini 22% dividen yieldnya. Lalu tahun berikutnya lagi bagikan saham Rp799 atau 10% dari harga 7.250. Nah, yang kemarin, tahun kemarin 768 dengan dividen yield 11%. Jadi seperti itu. Rata-rata dividen yieldnya 2 digit ya. Itu kalau belinya di cum date. Kalau kita belinya di bawah ini, nah saat ini harga Hexa di Rp6.000 ya, atau Rp6.025. Saya beli di Rp6.025 nanti, karena saya mau beli cepat aja ya, biar nggak nawar-nawar lagi. Nah, ini berpotensi capital gain ya. Kalau kita beli di jelang RUPS itu capital gainnya itu 31%, 39%, 26%, 17%. Nah, minimal saya harapkan bulan September atau Oktober nanti, itu kan cuma 4 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan lah, itu kita bisa berpotensi gain 15% lebih ya. Bahkan harapan saya bisa 20%. Jadi kalau kita invest di 6.025 itu, kalau 20% ya dia nambahnya 1.200 ya, berarti di 7 ribuan nanti ya, di 7.200 atau berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya sekitar 20% ya, paling dikit 15% lah. Nah, bagaimana dengan kinerjanya? Kalau kita lihat kinerjanya ini bagus-bagus saja ya. Jadi kalau kita lihat langsung ke revenue tahun kemarin tuh 630. Ini masih kuartal ketiga 478 miliar juta dolar ya. Jadi sudah mau mendekatin dengan profit juga kurang sedikit lagi ya, 9 juta dolar. Ini sudah menyamain tahun sebelumnya. Return on equity ini belum disetahunkan ya, masih 20% nih. Kalau disetahunkan juga 30% lebih. DER-nya menurun ya, DER-nya sudah turun. Nah, kita lihat earning per share-nya ini untuk kuartal ketiga ini sudah sama kayak dividen sebelumnya ya. Jadi kalau mereka membagikan semuanya 100%, nih harapannya sudah 768. Tapi kan masih ada satu kuartal lagi nih. Harapan saya EPS bisa seloncat ke 1000. Jadi bisa melebihin tahun sebelumnya ya, di Rp929 per lembarnya. Jadi kalau asumsi 1000 dengan dividen payout ratio 80%, maka dividennya kemungkinan Rp800. Rp800 kalau kita nggak jual, kita punya 8 lot gitu ya, 800, kita berpotensi terima 600 ribuan. Nah, 600 ribuan. Jadi kalau kita cuman dapat dividen mungkin ya itu. Tapi kalau kita jual bisa 2 kali lipat ya. Nah, ini price earning masih belum disetahunkan ini ya, kurang lebih hampir sama. Jadi harganya sudah harga wajar lah ya. Secara kinerja tidak ada masalah bagi saya, berpotensi naik lah untuk pas harga sahamnya ketika cum date. Nah, bagaimana dengan skenario kita? Nah, saham Hexa ini selalu rutin bagian dividen. Kita akan beli saat sekarang ya, mumpung harganya masih belum tinggi nih. Berpotensi yieldnya besar dividennya. Kalau dividennya besar, kemungkinan harga sahamnya pas cum date itu langsung tinggi ya. Prediksi saya di 7.500 mungkin ya. Kinerja keuangan nggak ada masalah. Kemungkinan juga pas Q4-nya nanti di bulan mungkin keluarnya di Juni kali ya.
Nah, ini kelebihan akan melebihi di tahun sebelumnya ya, tahun 2023. Saya nggak diversifikasi dulu ya, karena modalnya cuma 5 juta, jadi saya beli saham Hexa dulu, karena saya yakin 99% ini bakal naik. Jadi keyakinan saya ini ya saya all in aja lah sudah, gitu ya. Toh juga ini saham bagus gitu ya, bisa kita hold. Kalau mau hold selamanya bagi teman investor semua nggak ada masalah, karena bisa terima dividen tiap tahun. Ini capital gain minimal 15% saya patok ya, 15% dengan waktu sekitar 4-5 bulan. Kalau kita invest di 4,8 nya anggap 5 juta, 15% berarti ya 750.000 ya. Itu sudah bagus sih dalam waktu 4 bulan juga. Terus review kinerjanya nanti ya, ketika annualnya sudah terbit, insya Allah saya akan buat lagi, dan saya akan prediksi lagi berapa kira-kira dividen yang kita terima, bagaimana bergeraklah harga sahamnya. Menarik ini. Oke, itu saja dari saya. Kita nantikan di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.